Selamat siang Bu Dinda. Selamat siang Pak Premi. Lagi apa nih? Sibuk nggak? Ini Pak sedang mempersiapkan pembelajaran. Oh ya, kebetulan sekali ya. Seperti rencana kita kemarin ya. Iya Pak. Saya kan mau mengadakan supervisi ke Bu Adinda ya. Iya. Berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar ya. Oke. Sebenarnya saat ini Bu Dinda lagi nggak sibuk kan ya? Saya takutnya sibuk nih, mengganggu nanti kalau sibuk. Alhamdulillah Pak, makanya kemarin saya hubungin Pak Premi, saya bisa di hari ini gitu Oke, untuk kita berdiskusi. berarti mudah-mudahan nanti kegiatan kita lancar ya. Amin. Jadi nanti dalam prosesnya ini saya akan melakukan supervisi sama dengan Bu Dinda ya. Dan untuk itu saya ini sudah membawa lembar untuk observasinya ya, untuk supervisinya nih seperti ini. Mungkin Bu Dinda bisa dicek dulu apakah sudah sesuai. Silakan aja diamati, nanti kalau ada yang tidak sesuai nanti silakan kita akan sepakati bersama ya, supaya nanti ini hasilnya bisa memudahkan kita. Baik. Oke, saya cermati dulu ya Pak Premi ya. Oke, jadi ini aspek-aspek yang nanti Pak Premi amati yang di Ya, betul. pembelajaran saya ya. Oke. Saya rasa cukup Pak Premi ya. Saya setuju nih Pak dengan ini. Oke, alhamdulillah kalau setuju. Oke ya. Terus nih dalam konservasi kali ini nih Bu, ini saya ingin membantu Ibu mengembangkan kompetensi apa? Iya, jadi saya meminta Pak Premi untuk mendampingi saya sebagai supervisor karena saya itu ingin dikembangkan kemampuan saya atau kompetensi saya dalam hal merancang atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak untuk kelas saya di kelas 61C seperti itu Pak Premi. Oke, terus nanti pada saat kegiatan itu berlangsung, bagian mana sih yang menjadi topik utama yang ingin saya amati? Iya, jadi kalau dari pembelajaran berdiferensiasi sendiri kan ada 3 aspek ya Pak. Nantinya saya juga ingin Bapak mencoba mengamati pembelajaran saya itu dari variasi kontennya, dari variasi prosesnya, sampai juga saya nanti usahakan akan ada di variasi hasil atau produknya seperti itu Pak. Oke. Kalau menurut Ibu tuh selama ini kompetensi itu udah dari rate 1 sampai 10 udah sampai angka berapa Ibu? Aduh, itu dia Pak, makanya karena saya kan juga baru ya Pak ngajar di kelas 6 ini. Jadi saya masih meraba-raba dengan peserta didik yang sekarang. Saya merasa kemampuan saya itu masih di level 6 kayaknya Pak. Masih sangat rendah gitu Pak Premi. Ibu bisa aja, saya yakin Ibu tuh nggak di angka seperti itu, tapi nggak apa-apa lah ya. Terus angka berapa yang ingin Ibu capai itu kalau Ibu sekarang ada di angka 6? Saya sih berharapnya mungkin untuk awal ya Pak nggak muluk-muluk dulu. Kalau bisa meningkat alhamdulillah, nantinya ingin di level 8 itu sudah baik sih Pak menurut saya. Semoga bisa. Iya. Terus kelanjutannya, harapan apa sih dari observasi yang nantinya akan kita lakukan itu? Ibu punya harapan apa nih? Kalau saya berharapnya dengan ada supervisi atau observasi Pak Premi di kelas saya nantinya, kemampuan saya yang saya sampaikan tadi terutama untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi itu nanti bisa meningkat gitu Pak, yang tadi saya bilang mungkin bisa ke level 8 dan juga mungkin nanti ada masukan-masukan dari Pak Preminya ke pembelajaran saya agar apa yang saya lakukan itu bisa bermakna gitu Pak untuk peserta didik saya di kelas 6. Oke, kalau kayak gitu. Sebelumnya terima kasih sudah banyak menyampaikan hal yang memang sama-sama perlu kita ketahui ya, terutama saya sebagai orang yang akan bertugas mensupervisi Bu Dinda. Kemudian selanjutnya kita akan mulai kegiatan tersebut ya di kelas Bu Dinda, dan nanti setelah selesai kita akan lanjutkan diskusi kita supaya nanti ada evaluasi dan refleksi ya. Oke, baik. Mungkin silahkan dimulai Bu Dinda setelah ini ya. Terima kasih banyak. Makasih Pak Premi. Saya akan duduk di sebelah sana aja supaya sambil mengamati Bu Dinda. Iya, baik. Oke, silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sekarang sudah jam berapa?
Jam 11 ya, sudah siang. Nah, hari ini kita akan belajar IPA. Iya, betul. IPAS ya, hari Senin jadwalnya jam 11 kita akan belajar IPAS. Nah, masih ingat minggu lalu kita belajarnya tentang apa IPAS? Tentang padat. Oh, apa Aulia? Padat. Padat, titik-titik padat apa tuh? Alat, kata Alisti, apa? Bahan. Ada bahan, ada lagi apa-apa? Ini contohnya ini apa nih? Ah, apa Rizky? Oh iya, meja itu apa contohnya? Meja, kan contohnya meja. Tadi kata Alisti ruangan, ada di ruangan ini banyak Papan tulis. meja papan tulis itu salah satu contoh. Benda padat. Tuh, kata Aulia apa yang keras? Benda padat. Benda padat, betul ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang benda padat ya, benda padat. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dimulai. Oke, dalam hati. Selesai ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang benda padat. Nah, di sini Bu Dinda akan menyiapkan apa ini namanya? Bahan benda padat. Bahan benda padat. Gambar ya. Gambar-gambar tentang contoh benda padat. Karena di minggu lalu kita sudah belajar ciri-ciri benda padat. Sudah ditempel ya minggu lalu ya. Coba Bu Dinda ingin lihat dulu gambar yang sudah ditempel minggu lalu. Nah, ya betul ini. Rizky mana? Sisi gambar. Nah, ini dia. Yang ini ya. Jadi, kita sudah menempel ada berapa ciri-cirinya? 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Di baliknya nih ada nih 6 dan 7. Oke, jadi ada 7 gambar benda padat ya. Nah, ciri-ciri benda padat yang sudah kalian tempel, yang pertama apa? Pertama, coba siapa yang bisa baca? Oh, ada 11. Mana gambar Alisti? Oh, itu contoh. Yang ini nih. Nah, yang pertama siapa mau baca? Alisti kata Aulia. 1. Memiliki berat dan masanya tetap. Oke. Ya, memiliki berat dan masanya tetap. Betul. Kedua siapa mau baca? Rizky, Aulia, katanya Aulia dulu. Bentuk dan volumenya tetap walau tempatnya berubah. Oke, bentuk dan volumenya tetap walau tempatnya berubah ya. Jadi tentang benda padat. Nah, ini yang ketiga. Siapa mau baca Rizky? Rizky kita. Coba ayo mana? Sudah tunjuk nomor 3 mana? Benda, yang keras dong suaranya. Benda padat dapat digenggam. Contohnya dapat digenggam, bagaimana digenggam itu? Gelas. Oh iya, gelas bisa dipegang ya. Coba kalian pegang benda di dekat kalian. Botol. Pegang. Alan pegang buku. Ibnu pegang apa? Pegang apa itu? Botol. Botol. Botol juga. Zizi angkat pegang apa? Terserah. Bebas. Ini boleh mana? Angkat apa? Ini apa? Pegang apa? Ini. Ya, pegang. Apa ini yang dipegang Zizi? Pensil. Aulia pegang apa sekarang?
Oh, botol juga. Ibnu pegang apa? Buku. Alan? Buku. Haikal pegang sesuatu yang ada di meja Haikal apa nih? Boleh pegang apa aja? Apa ini? Angkat dong. Apa namanya? Lem. Rizky pegang apa? Buku. Rizky mana? Oh, buku. Oh, Alisti pegang apa tuh? Bulpen ya. Iya, bulpen sama hitamnya, tapi sama atau beda nih? Beda. Kalau punya Alisti ada wajah, ada matanya. Tuh mata ya. Jadi ada banyak benda di ruangan kita yang di meja kalian saja ada yang bisa kalian pegang ya. Digenggam tuh begini ya. Genggam. Bu Nina pegang apa ini? Genggam. Itu punya aku. Kotak pensil aku. Oh, apa? Iya, sama ya. Kotak pensil. Ada yang punya kotak pensil juga? Ayah tuh. Oh, sama tidak punya Aulia dengan punya Alan sama atau beda? Dia Sama atau beda? Beda ya. Punya Aulia? Iya. Warnanya apa ini? putih. Oh, putih bening. Ada gambar apanya? Buah-buahan. Buah-buahan. Punya Alan gambarnya apa ini? Astronot. Apa nih Alan? Tahu nggak? Oh, tahu, astronot katanya, betul. Punya Ibnu. Nah, ini mirip sama punya. Beda, tapi warnanya beda. Beda warnanya, tapi ada gambar apa? Buah-buahan. Buah-buahan sama. Oh, sama kayak punya Ibnu. Oh iya, ada di rumah. Punya Rizky? Sama juga tuh kayak. Sama gambar buah-buahan, tapi buahnya beda. Haikal ada nggak kotak pensil? Oh, di rumah. Terus Haikal pakai apa? Di Dompet pensil. Iya, dompetnya. Iya. Ada tapi oke. Jadi kita sudah mempraktikkan ciri yang ketiga, dapat digenggam. Kalau kalian melihat air, ya air. Terus kalian pegang airnya, bisa nggak? Air tuh ada air. Kalian pegang airnya. Bisa? Enggak. Bisa Lan. Megang air di air hujan? Enggak. Air hujan dipegang set, dibawa pulang. Ada nggak di tangan kita air hujan? Enggak ada. Pegang. Bisa? Iya, tidak bisa Alan. Kalau Alan bawa air set, dipegang nih, Bu Dinda saya bawa pulang ya gitu. Sampai rumah ada nggak airnya? Enggak ada. Tumpah. Tumpah ya, betul. Jadi airnya dari tangan Alan udah Alan jagain gini. Sampai rumah, mana airnya? Cat. Set, jatuh. Hilang deh di tangan. Ya Haikal. Haikal kalau misalkan bawa batu dari sekolah dibawa pulang ke rumah, bisa? Bisa. Batu? Nggak bisa berat. Oh, Tidak. batu itu bukan hanya yang besar, kan batu ada yang kecil ya. Tahu nggak? Ada, ambil batu kecil. Set, nih batunya segini. Set. Bawa pulang sama Haikal. Sampai rumah ada nggak batunya di tangan? Nggak ada. Kemana dong? Jatuh. Iya, jadi kalian bisa pegang di tangan kalian benda-benda padat. Nomor 4 apa coba? Alicia baca. Alisti lagi deh. Nomor berapa, Bu? 4. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, dipukul, dipakan, dipotong, dan lain-lain. Oke, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu ya. Ada yang dipukul, dipotong. Iya. Seperti membuat apa? Macam-macam. Macam-macam. Nah, ini ya contohnya yang kemarin dapat dibuat bentuk-bentuk. Apa ini Haikal contohnya? Membuat apa? Kursi. Kursi. Membuat apa lagi nih? Gelas. Iya, gelas atau buat tempat tanaman apa namanya? Nggak tahu. Itu yang pot, iya betul. Pot atau vas bunga ya, pakai tanah set. Tuh. Kalau kursi dari apa biasanya?
Kayu. Kayu. Apakah kelas kita kursinya dari kayu? Tidak, Bu, dari plastik. Bu Dinda tanya dulu, apakah di kelas kita kursinya dari kayu? Ini kayu bukan? Kayu atau bukan? Bukan. Dari apa tadi kata Listi? Plastik ya. Tadi anak-anak menunjuk itu. Emang itu apa? Meja. Karet, Bu. Mm-mm. Oh iya. Kalau yang di pojok apa tadi yang kalian tunjuk? Meja. Meja. Kayu. Dari Kayu. kayu. Kebetulan meja ya. Meja Bu Dinda di sini. Meja Bu Dinda yang di sini dan meja baca kalian dari kayu. Oke ya. Kayu. Coba sekarang selanjutnya nomor 5. 5. Ada benda padat yang keras, berat benda padat yang keras ringan, dan benda padat yang lunak. Oke, ada jenis-jenis benda padat yang keras. Coba kalian kira-kira benda padat yang keras seperti di gambar itu contohnya apa? Nih, Alan pukul deh mejanya. Coba ketok, ketok. Pelan-pelan aja. Keras? Iya, ada bunyinya? Ya. Ada? Haikal coba mana? Ini apa namanya? Meja. Coba Haikal ketok. Tuh ya. Dia keras, jangan duduk kayak tukang nanti. Nih dipukul aja gini. Nah, ini keras ya. Coba Zizi. Nih, ini aja. Tuh, keras ya. Kalau yang benda padat keras, ringan, contohnya seperti yang kalian pakai. Baju. Baju. Apa ini? Baju. Baju terbuat dari kain ya. Kain ini ringan nih, ringan. Tuh ya, ringan. Ini juga ringan, Bu. Benda padat yang terakhir contohnya itu padat tapi lunak. Seperti yang dibuat memasak apa? Margarin. Margarin, mentega. Nah, itu kap. Ya, itu kayu keras. Dan terus batu bata. Itu yang keras ya. Kalau besi itu yang keras. Kalau kita memasak menggunakan margarin atau mentega, jadinya keras, ya lembut. Nah, sekarang Bu Dinda akan bagikan gambarnya satu-satu ke kalian. Kita tempel di buku dulu masing-masing. Belum, sebentar aja. Gantian Haikal sama Rizky lamnya. Ya. Apa itu? Aku lagi sih. Apa itu? Mama tuh Ayo Wilson. nggak ada Wilson. Rizky Wilson mau apa? Wilson mana? nggak masuk. Habis kamu mirip. Enak aja, Pak. Mana? Bukan. Papa. Pasti kamu kelas berapa? Lama di sini kelasnya satu kelas. Di SMP kamu mau penampilan apa? Iya, makan jalan kecil. Papa tahu nggak Jilha? Hah? Jilha. Iya, bos. Oke, nih jangan gitu, gini aja. Nih, sit, jangan diketok-ketok. Nih, oke, tempel. Dia ditempel begini. Ini tempel di sini. Kasih lem dulu gini. Dikit-dikit aja biar cepet kering. Sini lagi. Nah, sini tengah. Lagi. Apa milik kayu? Kita. Gak mau kecantikan aja? Enggak. Tapi bagus
Habisnya nggak bisa. Nggak apa-apa, di sini aja, di atas ini. Bisa sini. Nggak apa-apa, sini loh. Iya, taruh. Tempel sini. Banyak, ada 10. Kalian bebas milih. Mm-mm. Benar, Pak. Ketiga apa tuh? Hah, Bu Dinda? Guru apa, Bu Dinda? Bu Dinda, guru Gayo. Iya. Nih. Oke, sudah ya. Ini kok belum lamnya? Ini apa? Ini tambahannya yang 2 ini. 3, 1, 2, 3. Anakku Wilson nggak masuk. 8. Bu, itu nanti tuh Pokoknya ini yang meja baru ini. Bu. Mana tutupnya? Berarti ruangannya itu kosong. Kosong. Oh, habis ini langsungin aja deh. Boleh kali ya, langsung kan langsung diferensiasinya kan yang di ini. Yang di syuting. Gini. Kenapa Rizky? Ya udah apa sih kayak gitu. Tapi bagus-bagus kok anaknya. Iya. Ya ringan dan ada 2 yang bisa baca gitu. Nah, sudah ditambal semuanya? Oke. Ya, nggak apa-apa, nanti aja nulisnya. Lihat gambar masing-masing ya. Itu adalah contoh dari benda padat. Nah, contoh benda padat ada apa saja? S1. S1. Es batu. Apa nih? Tangga. Kayu. Terus plastik, kain, besi. Apa? Tanah, kaca, dan batu. Yaitu contoh yang Bu Dinda berikan dengan gambar-gambar. Nah, sekarang di sini. Lihat. Sekarang tugas kalian adalah menyebutkan, boleh ya, mau menyebutkan lagi gambar-gambar atau contoh bendanya. Mau mengambil benda, contoh benda padat yang ada di kelas kita, boleh ya. Kalian jalan keliling ambil yang menurut kalian benda padat, atau kalau yang mau menggambar contoh benda padat boleh ya. Jadi siapa yang mau menggambar? Saya. Oke, Alisti. Zizi mau menggambar apa ambil? Oh, Zizi mau tidak mau menggambar. Alan ya mau ya. Nah, silakan, ayo coba yang mau mengumpulkan contoh benda padat. Ada 5, coba ayo. Ambil dong, ambil sendiri, berdiri, boleh. Mau di tas kalian boleh, mau di meja Bu Dinda atau di belakang. Coba ambil contoh. Ya boleh. Alan mau menggambar boleh. Ya gambar sini. Mana pensilnya? Ayo ambil. Silahkan kalian ambil. Ayo buruan. Rizky mau apa? Mau menyebutkan, mau bercerita tentang benda padat yang ada di rumah. Ambil dulu 5, nanti maju satu-satu. Coba. Sudah ada 5 belum di meja? Ambil contoh, mau baju, apa, buku, apa-apa. Atau kalian berjalan menyebutkan, boleh? Boleh? Siap? Oke, mana Alan mau menggambar? Ya, sini gambar batu.
Garis apanya, Bu? Coba cari. Di depannya, Pak. Oh iya, nanti dulu satu-satu. Sini batu, gambar batu bulat. Itu gambar. Disko, hati-hati namanya disko, Pak. Cepat ya, yang menggambar boleh. Ya, yang banyak dong. Mm-mm. Pak. Mm. Pak Febri, Oke, sudah? Apalagi yang mau? Ya sini, di samping sini. Coba kotak. Ya, di sini. Oke, Alisti sudah ganti yang lain bendanya apa? Oh, enggak apa-apa. Lain bendanya apa? Sudah dapat yang mengumpulkan benda? Boleh, Rizky nanti mau menyebutkan sambil memegang juga boleh. Nah, ini kan nggak bisa dibawa ya, ini nggak bisa diambil. Kaca, Bu, kaca. Oh, Kaca juga sudah pada. iya belum diminta menyebutkan, tunggu dulu. Sudah, Alan? Oh, kotak mana? Tulis S ini. Mau gambar apa lagi, Alan? Contoh. Ini. Gambar, Bu, laptop. Apa? Itu, Pak, laptop. Nih, botol. Bisa gambar botol? Ini. Mau gambar apa, Alan? Kalau bisa gambar kayak Kain ya, sini. Kotak besar. Aku juga belum, Bu. Belum gambar. Ini mana ke pegang? Iya, nih. Mana nih? Ini, Bu. Jatuh. Apa sih, Bu? Mana? Kain kotak nih yang besar, kain kotak. Oh, ini ya, boleh. Terus apalagi yang mau Alan gambar? Ini kotak pensil, mau gambar. Ini besar. Ini besi ya, besi sini. Panjang garisnya, seret, ini panjang. Lagi bulat. Oke, sudah Listi? Lagi udah tinggal mana? Pak Febri. Udah. Kan kamu sih Oke, sudah? Ya, sudah selesai? Sudah menemukan contoh benda padatnya? Sudah? Belum. Oh, coba. Siapa yang mau maju pertama untuk Rizky. kenapa menunjuk teman? Nah, Alan nih menunjuk diri sendiri. Alan, coba maju bawa gambarnya sini. Sini dong, maju. Maju dulu, kasih tahu ke teman-teman. Ya, sini. Nah, sini kasih tahu. Halo teman-teman. Ayo bilang halo teman-teman. Halo gitu. Halo ya. Alan sudah membuat gambar apa? Contoh benda padat ya. Apa yang Alan gambar? Ini tadi gambar apa? Batu. Betul, batu? Benda padat batu. Betul? Ya, batu. Betul. Yang ini apa nih, Alan? Hah? Ini apa tadi? Es Apa? batu. Es batu. Iya, es batu. Betul? Betul. Mana kata betul? Betul. Nih, kalau yang besar ini apa? Tanah. Kain ya, kain baju kata Alan. Kain, betul ya. Contoh benda padat kain. Oh, kayak ini bulat-bulat gitu, Bu. Iya, kainnya Alan bulat-bulat ternyata. Ini yang panjang apa? Kayu, betul.
Betul, nih Alan sudah bisa menggambar 1, 2, 3, 4. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ye, siapa lagi yang mau menyebutkan atau menunjukkan? Ayo, Rizky, sini maju. Sini ayo pulang. Bawa bukunya. Enggak usah. Coba sendiri. Ya, duduk. Alan duduk dulu. Rizky sini. Rizky mau apa? Menggambar tidak ya tadi? Apa mau apa? Menyebutkan. Menyebutkan yang ada di kelas kita. Contohnya satu. Jam dinding, betul? Tuh, sambil tunjuk ya Rizky yang mana jam dinding. Jam dinding 1, 2 apa? Foto, mana foto? Oke, figura, foto, betul? Betul. 3 apa? Mana? Papan tulis katanya, betul? Betul ya, ini keras. Ada lagi? Hah? Meja. 4, betul meja? Iya, meja betul. Satu lagi apa? Air. Ih, kan Rizky. Hah? Lemari, betul? Betul. Oke, 5. Kasih tepuk tangan untuk Rizky. Siapa lagi yang mau menyebutkan atau membawa benda? Sendiri dong. Aulia mau bawa benda, bawa. Iya, sini maju sambil tunjukkan benda-benda yang kalian temukan di kelas. Ini. Sambil dibawa bendanya ya. Apa yang Aulia temukan di kelas kita? Contoh benda padatnya. Lem mana? Ambil. Mana dong sambil dipegang. Ini dia lem katanya. Oke. Apalagi? Lemari yang mana? Oh, lemari. Oke, betul? Betul. Apalagi? Bingkai foto. Di manakah bingkai foto? Yang mana? Oh, ini ya, ada nih. Bingkai foto. Yang bisa Aulia pegang apa? Contohnya, yang di dekat Aulia sini. Botol minum. Botol minum mana? Botol minum. Ambil dong. Kasih tahu teman-teman. Ini dia botol minum ya. Ini benda padat. Ada lagi apa? Satu lagi. Plastik. Oh iya, ini punya Alan, ini punya Ibnu. Plastik mana? Ada di kelas kita plastik? Ada nggak di kelas kita plastik? Hah? Ini coba. Ini di sampul Aulia ini apa namanya? Plastik nih. Sampul buku kalian ya plastik. Plastik ini. Oh, tidak ada. Tidak apa-apa. Plastik ya. Sudah 5? Betul? Kasih tepuk tangan. Alisti, ayo. Sini. Nggak apa-apa. Bu, kalau aku pulang, Bu. Iya, sebentar. Tinggal Alisti terakhir ya. Alisti membuat apa? Membuat meja. Oh, membuat gambar. Gambar apa saja? Lemari, terus meja, Mm-mm. meja, lemari, terus kipas, jam, dan papan tulis, dan ada gambar. Oke, satu-satu. Meja, betul meja? Betul. Kedua? Apa ini? Lemari. Lemari, ya lemari. Mana lemari? Itu dia di belakang. Ketiga? Kipas angin. Mana kipas angin? Kipas angin, betul. 4? Jam. Jam dinding. Itu jam dinding. Terakhir yang kelima apa Alisti buat gambarnya? Papan tulis. Papan tulis. Wah, gambar Alisti kelihatan ya. Ya, ada 5 gambar yang sudah Alisti buat. Oke, terima kasih Alisti. Kita, Bu.
Bu, kita. Rizky. Mana gambar Rizky? Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil menunjukkan, menggambar, menyebutkan, mengambil contoh benda padat hari ini ya. Oke anak-anak? Ya, kita lanjutkan belajar kita di hari Senin depan untuk materi IPAS. Nah, sekarang kita selesai pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian berkemas. Kita bersiap untuk pulang ya. Apakah kalian senang hari ini belajarnya? Senang. Mau lagi belajar hari Senin depan? Oke. Mau kita. Ya. Oke, kita ya disimpan dulu. Kita duduk dulu. Oke. Kita duduk dulu semuanya. Kita berdoa. Ya, sini Alan kumpul. Terima kasih. Juga. Kita jangan diangkat dulu. Ya udah, kita duduk dulu, berdoa dulu ya. Siapa hari ini yang piket? Aku. Oke, Aulia silakan pimpin doa. Nanti aja pakai jaketnya. Iyalah kan gua. Kata gua. Ngapain gua mau? Ngapain aku terus? Aduh. Haikal jangan main rumput. Wih, sini duduknya. Iya. Bisa nggak bikin beda sekarang? Bisa. Oke. Ya. Oke, berdoa. Sebelum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Beri salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak Premi. Sini lagi saya. Melanjutkan apa yang sudah kita mulai kemarin Bu Dinda. Jadi saya kan kemarin sudah melihat supervisi yang saya lakukan, terus melihat Bu Dinda ngajar ya. Jadi terkait dengan apa yang Bu Dinda lakukan. Kemudian ya saat ini ya kita akan melakukan refleksi ya tentang kegiatan tersebut ya. Baik. Jadi yang pertama mungkin gimana Ibu menilai apa yang telah Ibu lakukan? Ya, jadi kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 61C untuk mata pelajaran IPAS, Pak. Untuk aspek perkembangan yang waktu itu saya fokuskan sudah saya sampaikan ke Pak Premi tentang pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Untuk bagaimana saya menilai performa saya dalam mengajar di kelas, sebenarnya saya sudah mempersiapkan beberapa kegiatan pembelajaran. Namun ketika pelaksanaannya ternyata saya masih kurang dalam manajemen waktunya gitu Pak. Jadi apa yang anak-anak sampaikan ke saya, karena anak-anak juga ternyata antusias, banyak bercerita juga, akhirnya kegiatan yang saya rencanakan tadi agak sedikit mundur-mundur gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin harus dipercepat seperti itu untuk mengajar, karena untuk satu mata pelajaran kan hanya 2 JP. Jadi kalau
dari hal tersebut lancar ya. Alhamdulillah lancar untuk pelaksanaannya. Jadi dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terlaksana ya akhirnya ya. Sesuai dengan yang Ibu Dinda harapkan ya pastinya. Iya, alhamdulillah. Oke, kemudian kan kemarin juga saya melihat tuh anak-anak yang seperti Bu Dinda tadi kan antusias segala macam. Terus Ibu udah menyatakan itu udah sesuai ya. Terus alasannya apa sih? Kenapa Ibu menyatakan itu udah sesuai dengan apa yang diberikan? Kenapa itu sudah Ibu sebut berdiferensiasi? Ya, jadi kalau dari rencana saya untuk pembelajaran itu kemarin kan saya dari diferensiasi kontennya itu saya karena mata pelajaran IPAS-nya itu materi tentang contoh-contoh benda-benda padat, benda cair seperti itu. Jadi ada beberapa tayangan yang saya tampilkan seperti gambar-gambar, ada juga menggunakan benda asli dari kontennya, bisa menggunakan benda-benda di kelas yang langsung anak-anak saya di kelas ternyata lebih paham kalau menggunakan benda asli seperti air minum mereka itu Pak. Nah, lalu untuk diferensiasi produknya itu saya melibatkan mereka untuk memilih gitu ya, mereka mau menggambar atau mau menyebutkan atau mau langsung keliling kelas sambil memegang barang-barangnya yang contoh benda padat, meja seperti itu ada. Lalu di prosesnya ada yang memang prosesnya cepat mengerjakan, ada yang memang lebih lambat mengerjakan. Nah itu ada waktu-waktu khusus. Tapi ya kalau dari beberapa aspek diferensiasinya Pak, kalau dari segi diferensiasi konten mungkin saya bisa lebih meningkatkan lagi untuk pemahaman mereka dari segi visual, misalkan contoh air terjun atau itu kan tidak ada di sekitar kita, jadi atau air mancur yang hujan, nah itu kan ketika kemarin bacanya cerah, jadi akhirnya menggunakan ya harusnya nanti diperbanyak lagi untuk menggunakan video atau mungkin iya, kemarin waktunya agak mepet sih ya, jadinya hal yang kayak gitu kan belum bisa. Terus itu kan pada waktu pembelajarannya tentunya Bu Dinda melakukan sesuatu dong untuk menentukan wah ini sesuai sama anak tuh. Apa sih yang Ibu lakukan untuk bisa menentukan anak ini cocoknya menggunakan media ini? Ya, jadi sebelum pembelajaran untuk aspek pengenalan atau contoh-contoh benda padat benda cair khususnya itu saya mengadakan asesmen Pak. Jadi dari asesmen Kebutuhan belajar ya? Kebutuhan belajarnya. Jadi dari asesmen walaupun hanya tanya jawab atau mungkin apakah mereka sudah memahami tentang ini materi ini atau belum. Nah seperti itu memahaminya sampai ke contoh benda aslinya atau dari gambar saja sudah bisa paham. Nah itu nanti saya buat catatan-catatan khusus gitu Pak, karena kan murid di kelas beda-beda ya, mereka ini ada yang sudah bisa baca, ada yang belum, jadi yang belum bisa baca pastinya saya bantu dengan visual-visual. Oke, jelas sekali nih, sepertinya saya sudah tidak perlu mengulang lagi nih, tapi itu kan pendapat Bu Dinda ya, dan memang sudah sesuai dengan hasil pengamatan. Tapi izinkan saya untuk bisa menyampaikan hasil pengamatan dari saya yang saat ini kemarin mensupervisi Ibu terkait dengan apa yang Ibu lakukan di kelas. Boleh ya? Boleh, silakan. Jadi setelah saya amati Bu Dinda memang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar yang berdiferensiasi ya, dan hal itu memang terlihat dari banyak aspek, mulai dari dari proses, kemudian juga dari kegiatan belajar dan juga konten hasil belajar itu sendiri. Saya sih lihat sudah banyak mencerminkan apa yang memang sudah Ibu tuangkan dalam kegiatan kemarin gitu. Jadi memang terlihat sekali berdiferensiasinya. Kemudian juga Bu Dinda juga sudah melihat menggunakan asesmen ya untuk bagaimana memilah anak-anak kebutuhan belajarnya seperti apa, kemudian juga bisa mengakomodir akhirnya mereka, misalnya yang anak-anak yang memang tidak bisa membaca, akhirnya mereka menunjukkan sesuatu benda, kemudian yang bisa membaca juga diberi tugas untuk membacakan materi kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya juga
bisa tahu, padahal mereka nggak bisa baca, tapi mereka akhirnya bisa mendengarkan penjelasan dari temannya. Itu sih keren banget sih, udah terlihat banget ya. Jadi konten-konten untuk berdiferensiasinya juga sudah terlihat, sehingga produknya bisa dilakukan, dikerjakan oleh semua peserta didik. Padahal kemarin sangat random ya peserta didiknya tuh, ada yang memang bisa baca, ada yang nggak bisa baca, ada yang memang mereka suka dengan gambar, ada yang mereka mampu untuk bisa menganalisa benda-benda di sekitarnya dan sebagainya. Dan itu sih sudah mencerminkan banget kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu, kemudian dari diskusi kita ini apa sih yang sudah terbayang, yang langkah selanjutnya yang kira-kira nanti Bu Dinda mau lakukan untuk pengembangan selanjutnya di kelas itu? Saya terbayang yang saya sampaikan tadi Pak Premi ya, lebih diperbanyak lagi untuk perbendaharaan kontennya, misalkan dengan menghadirkan infokus yang bisa ditayangkan ke peserta didik ya di dalam kelas gitu, bisa disorotkan ke papan gitu aja, anak-anak kayaknya sudah senang. Selain itu karena kemarin itu manajemen waktunya kurang baik saya, jadi untuk kedepannya saya lebih banyak harus untuk manajemen waktunya, terutama di bagian lembar kerja dan bagian akhir, seperti sebelum kesimpulan ini misalkan tugas akhirnya bisa main kuis gitu kan ya. Anak-anak saya tuh ada yang suka gitu Pak main kuis, jadi untuk bergiliran main kuis di word wall tentang materi itu suka. Nah jadi kemarin sebenarnya belum saya hadirkan, jadi bisa nanti saya coba untuk menghadirkan kuis-kuis atau materi-materi yang menarik untuk mereka secara menggunakan teknologi seperti itu. Karena kemarin kan masih menggunakan benda aslinya gitu ya di kelas. Iya sih, pasti anak-anak bakalan lebih senang sih kalau menggunakan hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi akan lebih interaktif lagi nanti kegiatannya. Terus kira-kira itu akan dilaksanakan oleh kapan? Untuk waktunya ya pasti secepatnya Pak Premi ya. Jadi mungkin bukan hanya di mata pelajaran IPA saja, tapi di mata pelajaran lain yang dalam waktu dekat ini yang bisa saya kembangkan sih, ingin saya apa yang bisa dicarikan materi dalam bentuk kuis atau mungkin video materinya, nah itu segera saya carikan materi-materi itu. Oke, kemudian nih, kan Ibu udah punya rencana dan planning untuk melaksanakan kira-kira ada nggak orang-orang yang misalnya bisa membantu terwujudnya hal tersebut, dan mungkin juga dukungan aset sekolah apa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Oke, kalau untuk mungkin rekan sejawat ya Pak. Itu menarik loh Bu, maksud saya kalau Ibu bisa mengajak rekan sejawat mungkin nanti bisa sekalian tuh saling berbagi tuh. Iya. Nah, ngomong soal rekan sejawat nih Pak, saya jadi terpikir di depan kelas saya kan ada kelas Bu Fahrun tuh Pak. Kemarin Bu Fahrun ini kan Bu Fahrun habis memenangkan penghargaan di potret cerita kurikulum merdeka itu dengan media yang melibatkan anak-anak yang bikin membuat eksperimen dari mata pelajaran IPA juga saat itu. Nah, saya ketika melihat video itu dan hasil Bu Fahrun, saya jadi tertarik ingin belajar banyak juga dari Bu Fahrun, atau mungkin nanti Bu Fahrun bisa observasi ke kelas saya juga untuk diskusi media yang untuk anak-anak SDLB ini seperti apa yang menarik gitu. Kalau untuk dukungan sarana dan prasarana, mungkin saya juga bisa nanti langsung koordinasi dengan bendahara sekolah kita, seperti media yang punya Bu Fahrun waktu itu kan juga dapat dari sekolah. Nah, saya tertarik, mungkin saya bisa cari media-media apa yang bisa melibatkan anak-anak secara aktif. Nah, itu nanti kalau perlu diajukan mungkin ya Pak ya, seperti biasa, insya Allah saya pengennya mengajukan gitu Pak ke sekolah. Ya, itu memang harus segera diajukan sih, apalagi sekolah kita kan belakangan ini kan memang bagus ya, apapun yang memang kita butuhkan untuk guru, memang ya kita mengajukan saja. Jangan lupa nanti kalau mengajukan kita stay gambar bentuknya seperti apa, jadi kalau mereka membelajarkan itu kita tidak salah. Terus udah ada bayangan belum nanti tuh bakal ada kendala apa nih supaya kayak Bu Dinda nantinya bisa mengantisipasi nih kalau memang ada hal-hal yang memang biar
lekas diatasi gitu, dan kegiatan ini akan berjalan lancar apa nih? Kira-kira ada kendala nggak? Bakalan ada kendala? Iya, sejauh ini kalau misalkan untuk kendala lebih ke mungkin karena tadi yang Pak Premi bilang kelas saya ini sekarang kan kelas gabungan gitu ya, jadi peserta didiknya iya. random. Kelasnya gabungan, jadi Iya, memang jadi harus kelimpahan peserta didik dari guru pensiun ya. iya, jadi harus memilah-milah lagi setiap peserta didik ini minatnya kemana, jadi nanti apa yang saya rencanakan itu bisa sesuai dengan minat mereka gitu. Jadi kendalanya mungkin dari peserta didik karakteristiknya, ada lagi mungkin dari koordinasi dengan rekan-rekan, mungkin harus mencari waktu yang tepat, misalkan dengan Guru Fahrul atau dengan Bu Maya atau guru-guru yang lain juga harus menemukan waktu untuk diskusi seperti itu sih Pak. Kendalanya mungkin di waktu kaminya. Sudah terpikirkan untuk solusinya? Sudah, nanti misalkan ya saya sampaikan kalau misalkan mau berdiskusi, walaupun misalkan tidak bertemu langsung, nanti kita bisa sesempatnya menggunakan WA atau gawe yang lain seperti itu. Ya, intinya koordinasi lah ya sama teman-teman. Saya yakin teman-teman untuk hal yang seperti ini juga bagus sih. Dan jangan lupa Bu, nanti memang kalau ini sudah berjalan mungkin harus didokumentasikan. Iya, jadi nanti bisa dibagi lagi ke teman-teman atau nanti di di tempat lain seperti PMM atau apapun bisa di-share ya. Ini kan masuk praktik baik yang bagus ya. Oke, Bu Dinda, jika seperti itu ya, semoga kompetensi yang semakin meningkat ini dan diharapkan nanti dikembangkan menjadi hal-hal lain, ditambahkan dengan rencana Bu Dinda itu nanti semoga berjalan lancar dan tidak ada kendala ya. Nanti jangan lupa hal seperti ini saya juga dibagi dulu, karena ini nanti akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa saya terapkan juga di kelas saya untuk hal yang lain. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan Bu Dinda selalu sehat. Amin, terima kasih Pak Premi. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.